Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami inovator dari Unit Induk Distribusi Jawa Timur hari ini akan mempresentasikan new normal pengukuran Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin. Hari ini bersama rekan saya Pak Basit Ferry Setiawan. Assalamualaikum. Dan Pak Sugeng Adian Yulianto. Assalamualaikum. Hari ini kami akan mempresentasikan sesuatu yang akan merubah Unit Induk Distribusi Jawa Timur dan PLN pada umumnya menjadi jauh lebih baik dengan inovasi kami yang kami beri nama Reprotect. New normal, semangat yang luar biasa untuk bertahan hidup dalam kondisi pandemi ini. Semangat itu pula yang membawa kami menggulirkan inovasi yang kami beri nama Reprotect. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Seperti yang dikutip dalam Detik Finance bahwa PLN kehilangan pendapatan sebesar 10 triliun dalam 1 tahun hanya karena pencurian listrik. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya temuan yang bermodus operandi menggunakan remote ini. Pelanggan sudah mampu mengotak-atik KWH meter kita, memasang remote di dalam, memalsukan kunci cyberlock yang persis dengan aslinya. Seperti halnya contoh yang sekarang dialami di Sidoarjo, yaitu PT Bromo Panulus Steel. Dengan tagihan susulan 215 miliar, pelanggan sekarang mengambil jalur hukum. Kondisi PLN masih kalah di mata hukum. Kenapa? Karena bukti-bukti yang kita berikan, data-data yang kita berikan tidak mampu mendukung proses hukum tersebut. 215 miliar, sangat besar sekali, dan ini wajib kita benahi, wajib kita betulkan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Melakukan kajian secara mendalam, ternyata banyak sekali kelemahan dari sistem kita saat ini. Tidak adanya pengukuran di titik netral pada KWH meter, tidak adanya indikasi tegangan nol dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi peluang pelanggan, peluang konsumen untuk berbuat yang tidak benar. Saat ini ketika membuka cover KWH meter tanpa autentifikasi tidak ada kejadian apapun. Membuka terminal KWH meter tanpa autentifikasi tidak ada kejadian apapun. Autentifikasi kuncinya pun masih manual menggunakan cyberlock yang secara fisik sangat mampu ditiru. Kemudian tidak ada yang merekam kejadian-kejadian yang ada di gardu kita. Nah, hal-hal ini bisa menimbulkan potensi bagi oknum atau siapa saja untuk melakukan pencurian tenaga listrik. Selain itu, posisi cyberlock atau kunci berada di luar panel yang sangat mudah sekali untuk diotak-atik. Kemudian membuka anak kunci pun menggunakan kunci manual tanpa otoritas user dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini diperparah lagi dengan kondisi ketika ada anomali di pengukuran kita, suplai tetap berjalan. Tidak ada interlock antara suplai dengan kondisi anomali yang terjadi di pengukuran kita. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh oknum, oleh pelanggan untuk mengambil keuntungan sehingga merugikan PLN secara finansial. Nah, kondisi-kondisi ini tentu tidak boleh kita biarkan begitu saja. Apalagi PLN ke depan ini tantangannya jauh lebih menantang. Untuk itu, kami bersama tim sepakat memutus mata rantai ini, menghentikan oknum-oknum ini, menghentikan potensi-potensi kerugian PLN ini dengan alat, dengan sistem yang kami beri nama Reprotect. Kedepan tidak akan ada lagi pencurian-pencurian dengan modus remote, khususnya di Jawa Timur ataupun di PLN-PLN seluruh Indonesia. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, sistem seperti apa yang sangat fenomenal ini, yang mampu mendeteksi, yang mampu menghindarkan PLN dari kecurangan-kecurangan oknum tersebut, terutama dari modus operandi pencurian listrik berbasis remote ini. Yang pertama, pada sistem Reprotect ini kami akan memasang sensor di tegangan netral di sisi APP, di sisi pengukurannya, sehingga jika ada yang otak-atik di sisi APP dan pengukuran ini langsung bisa terdeteksi tanpa kita harus menunggu analisa dari AMR, analisa dari sistem yang lain. Dia akan secara otomatis langsung menginformasikan kepada kita yang ada di luar sana. Kedua, kami akan memasang indikasi tegangan nol. Ini yang selama ini digunakan oleh oknum-oknum pencurian berbasis remote ini untuk memanfaatkan, untuk mengelabui sistem pengukuran kita. Sehingga meskipun dipakai berapapun, kalau tegangannya nol, jadi secara KWH tidak akan terukur. Disinilah potensi kerugian yang sangat besar sekali. Yang ketiga, kami juga memasang sensor pada tutup KWH meter. Sehingga setiap kali ada aktivitas membuka KWH meter, akan menginformasikan kepada kita yang ada di luar sana, di kantor dan di lain sebagainya. Yang keempat,
setiap kali ada pelepasan terminal KWH meter yang selama ini tidak bisa kita pantau, di sana juga terpasang sensor yang akan secara otomatis menginformasikan ke kita setiap ada kegiatan melepas terminal KWH meter tersebut. Sehingga aktivitas-aktivitas itu seluruhnya terekam dan dilaporkan kepada kita pada saat yang sama. Bukan hanya secara fisik saja kita mengamankan panel tersebut. Selain kunci yang kita pindah dari luar ke dalam, untuk mengakses atau membuka panel tersebut, selain menggunakan RFID yang sudah terdaftar, di sini kita juga akan mengotentifikasikan ulang menggunakan aplikasi berbasis Android. Tanpa 3 tahap ini, panel tidak akan pernah terbuka. Hal ini akan mempersulit oknum-oknum untuk mengotak-atik KWH meter yang ada di dalam panel tersebut. Selain itu, seluruh aktivitas dalam penggunaan aplikasi ini juga terekam. Setiap kita login pada aplikasi ini, secara otomatis aplikasi ini akan memotret siapa yang menggunakan aplikasi ini. Setelah autentifikasi ini terpenuhi, baru bisa membuka panel KWH meter. Ketika membuka panel KWH meter, di dalam sudah kita siapkan IP kamera yang secara otomatis akan melakukan pemotretan, pengambilan gambar setiap kali panel tersebut dibuka. Nah, hal ini akan semakin mempersulit oknum-oknum untuk melakukan pencurian itu, karena seluruh aktivitas yang ada di sana terekam dan terdatabase secara online di website Reprotech. Yang terakhir, fitur fenomenal dan luar biasa dari Reprotech ini adalah kami telah memasang interlock antara sistem pengukuran dengan sistem suplai tenaga listrik. Artinya, setiap kali ada orang yang membuka panel tanpa otoritas, membuka tutup KWH meter tanpa otoritas, maupun membuka terminal KWH meter tanpa otoritas, akan secara langsung memutuskan aliran listrik ke pelanggan. Hal ini akan mempersulit oknum-oknum yang ingin merugikan PLN dari sisi pengukuran tersebut. Tentu sesuatu yang tercipta secara luar biasa ini bukan tanpa kajian kami membuatnya. Yang pertama, secara finansial alat ini diproduksi dengan biaya sebesar Rp3.025.000. Tentu dibandingkan dengan harga Cyberlock yang di atas 4 juta saja, alat ini sudah sangat layak. Apalagi ketika alat ini sudah dipasang jauh hari sebelum kasus Bromo Panulu dengan taksus 215 miliar. Sekarang Jawa Timur tidak akan kesulitan memenangkan itu di persidangan sana. Yang kedua, manfaat non-finansial alat ini juga sangat banyak. Kalau zaman dulu anomali itu bisa kita ketahui dengan cara menganalisa AMR. Saat ini anomali bisa kita ketahui langsung. Alat ini bisa memberikan input ke kita melalui SMS, sehingga kita bisa secara langsung untuk menindaklanjutinya. Manfaat non-finansial yang lain daripada sistem ini adalah seluruh activity log yang terjadi di panel kita, yang terjadi di kartu kita, secara otomatis tersimpan pada database yang ada pada website yang kita create. Berikutnya, alat ini bersifat custom, bisa dimodifikasi, artinya alat ini masih bisa di-upgrade kembali, diperbaiki kembali, dan bisa dipatenkan di kemudian hari. Yang terakhir, alat ini, sistem ini bisa kita jadikan legal aspek ketika kita bermasalah hukum terkait pencurian aliran listrik. Nah, manfaat dari KPI, tentu dengan diterapkanlah sistem Reprotech ini akan mampu menurunkan susut. Yang kedua, perolehan P2TL akan semakin meningkat dengan TO-TO yang akurat dari sistem ini. Yang ketiga, tentu saja biaya operasi akan semakin kecil karena dibandingkan sistem-sistem sebelumnya ini jauh lebih efektif. Yang terakhir, tentu dengan tidak adanya pencurian aliran listrik, penjualan PLN akan semakin meningkat. Pada sistem ini juga telah kami lakukan kajian secara patentabilitas. Kami sudah mengecek di Google Patent, US Patent, World Patent, dan European Patent. Tidak ada sistem yang sama seperti apa yang kita buat saat ini. Oleh karenanya, kami simpulkan bahwa alat ini simple, user-friendly, patentable, efisien, dan reliable. Kalau Pak Mario Teguh bilang alat ini adalah super sekali. Sehingga kami sarankan supaya alat ini, sistem ini segera dipatenkan. Segera dipatenkan mumpung belum dipatenkan orang di luar sana. Yang kedua, sistem ini agar segera diimplementasikan di seluruh Indonesia. Jawa Timur sangat memerlukan sistem ini, tentu PLN di luar sana pasti membutuhkannya. Yang terakhir, kami berharap alat ini, sistem ini mampu kita ekspor keluar karena PLN di luar negeri sana, perusahaan listrik di luar negeri sana membutuhkan alat yang sama mengingat proses bisnisnya yang satu. Demikian yang bisa kami sampaikan dari tim Reprotech. Besar harapan kami, semoga
sistem ini segera diimplementasikan untuk mendukung PLN yang andal, satu tujuan, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UID Jawa Timur menyajikan ASIK Drone, Autopilot Sensor Intelijen Inspeksi Jaringan Sistem Drone. Perkenalkan, saya Rebel. Saya Eko. Saya Dimas. ASIK Drone lahir karena human error yang dalam melakukan proses inspeksi yang tinggi, yaitu sebesar 68%. ASIK Drone juga hadir untuk memberikan data risk-based maintenance sesuai SIDIN atau peraturan yang berlaku di PLN dengan teknologi mutakhir. Dari grafik yang disajikan, penyebab tinggi SID dan SIB adalah gangguan penyulang. Penyebab gangguan penyulang adalah gangguan karena pohon diikuti oleh gangguan pada komponen dan peralatan JTM. Penyebab-penyebab tersebut terjadi karena antisipasi terhadap resiko aset tidak dapat dibaca dengan sempurna. Ada 1.300.000 data jaringan yang tidak terserap oleh tim. ASIK Drone telah terkoneksi dengan ASIK Mag, aplikasi aset dan sistem pemeliharaan di Jawa Timur yang telah digunakan selama 4 tahun. Berikut ini adalah video pengenalan dan cara kerja ASIK Drone. track yang ada, kemudian mengambil gambar
total bobot 475 gram. Penggerak utama motor 1550 watt atau 62 ampere dengan daya angkat 15 kg untuk 4 motor. Terbang otomatis menggunakan lidar, di mana kabel akan dideteksi menggunakan algoritma Line Segment Detector atau LSD. Kabel merupakan garis lurus yang cukup panjang, sehingga garis-garis tersebut akan diolah menggunakan histogram oriented segment atau HOS untuk mendapatkan arah kabel dan posisi kabel. Sampah jaringan akan dideteksi menggunakan lidar. Lidar akan merepresentasikan titik yang terdeteksi ke dalam gambar. Gambar tersebut akan dihitung luasannya yang terdeteksi oleh lidar. Komponen-komponen pada jaringan akan dideteksi menggunakan kamera dengan algoritma berbasis deep learning. Dengan algoritma ini, drone dapat mengetahui jenis komponen dan posisi komponen dalam frame kamera. Panas akan dideteksi menggunakan kamera thermal imaging FLIR View Pro R366. Jika ada panas yang lebih suhu, maka akan dihitung irisan posisinya dengan posisi komponen yang dideteksi dengan kamera. Sedangkan ionisasi dapat dideteksi menggunakan kamera UV, ultraviolet. Jika ada ionisasi yang terdeteksi, maka akan dihitung irisan posisinya dengan posisi komponen yang terdeteksi dengan kamera. Bila diimplementasikan secara menyeluruh di UID Jawa Timur, maka keuntungan di tahun pertama adalah 86 miliar rupiah. Sedangkan di tahun berikutnya bisa lebih rendah lagi, yaitu 25 miliar rupiah. Karena tidak ada pembelian thermovision dan ultrasound. Sedangkan untuk drone sendiri hanya biaya pemeliharaannya saja. Analisa risiko asik drone ada 3 mitigasi utama, yaitu yang pertama, resiko sampah jaringan pada jaringan SUTM dari ekstrim ke rendah. Yang kedua, resiko titik hotspot pada sambungan dan bottleneck dari ekstrim ke rendah. Yang ketiga, resiko permasalahan isolasi pada material utama dari ekstrim ke rendah. Dengan mitigasi seperti ini, maka asik drone layak untuk diimplementasikan. Kesimpulannya adalah dengan asik drone dapat melakukan proses inspeksi 15 kali lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya oleh Yantek dan mampu menekan angka gangguan penyulang sebesar 33% dan penekanan gangguan trafo sebesar 62%. Saran kami agar asik drone dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Menemukan drone bukanlah apa-apa, membuat drone adalah sesuatu. Namun, terbang dan melihat adalah segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. PLN, andal, satu tujuan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, kami dari tim Inovasi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur akan mempresentasikan salah satu karya inovasi kami yang telah kami beri judul Pikirin. Tim kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri, Muhammad Khozain, rekan saya, Octavian Pratama, dan Cahya Nukra Putra. Saya akan menjelaskan apa itu Pikirin. Pikirin adalah kepanjangan dari perekam KWH meter IoT gardu induk. Yang melatar belakangi kami membuat karya inovasi ini, yang pertama yaitu KWH meter di gardu induk masih dibaca secara manual, baik itu KWH meter penyulang maupun KWH meter pembanding. Kalau dulu ada operator gardu induk yang standby 24 jam di gardu induk tersebut. Setiap jam mereka melakukan pembacaan beban, pembacaan tegangan, kemudian di tanggal 1 setiap bulannya juga melaksanakan pembacaan stand KWH meter bersama PLN UP3 dan rekan-rekan yang di ULP. Untuk tahun 2018, akhir tahun 2018, operator ditiadakan lagi dan mereka dialihkan ke petugas pemeliharaan dan RAM atau Retail Account Marketing.
Yang ketiga ini yang menjadi latar belakang kami, yaitu sistem pemasangan KWH meter di gardu induk itu terpusat atau terkonsentrasi di satu titik, di mana dalam satu gardu induk bisa jadi 20 hingga 50 KWH meter terpasang berdekatan. Nah, sistem yang cocok untuk pemasangan atau integrasi komunikasi secara otomatis ini yaitu dengan sistem multi drop. Sementara Amikon sebagai aplikasi yang sudah diimplementasikan dan berjalan di UP3 untuk pembacaan KWH meter otomatis, itu kita mengalami kegagalan untuk integrasi sistem multi drop ini. Yang keempat, jika kita melaksanakan pemasangan dengan modem GSM, pembacaan dengan modem GSM, hal ini akan memakan biaya yang cukup banyak karena setiap bulan kita harus menggunakan GSM, melakukan pembayaran kartu GSM setiap bulan. Nah, yang menjadi latar belakang kami yang terakhir, yang kelima, yaitu KPI kami di tahun 2018, target dari 1.300 penyulang secara total kami, target 80% terbaca semua, ternyata gagal, tidak bisa terintegrasi semuanya alias nol. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kami berinisiatif untuk membuat alat perekam KWH meter jarak jauh dengan hemat biaya. Sistem Pikirin ini dipasang pada KWH meter yang sudah ada di gardu induk. Nanti di KWH meter itu kita pasang sebuah peralatan hardware QR yang kita sebut QR atau Key Reader, yang digunakan sebagai untuk perekam KWH atau pengambil data dari KWH meter. Dari data tersebut nanti akan dikirimkan ke router dengan protokol MQTT. Kemudian dari data di router tersebut akan dikirimkan ke database dengan cepat. Semua data akan bisa dibaca dari lokal atau klien melalui aplikasi web. Nah, secara hardware perangkat keras ini dipasang pada KWH meter dengan dimensi yang cukup kecil, di mana di dalamnya terdiri dari perangkat-perangkat yang diantaranya ESP32 Max 485, Max 232, kemudian RJ45 dan lain sebagainya, yang didesain sedemikian sehingga menjadi peralatan perangkat keras yang cukup simpel, dan dipasang di GI pun sangat mudah, seperti tampilan berikut. Nah, lanjut. Secara hardware sudah, sekarang secara software kita melengkapinya dengan web aplikasi monitoring data yang sudah terekam di database, di mana web tersebut akan menampilkan beberapa parameter, di antara yang pertama dashboard. Dashboard ini menampilkan rekap yang sudah kita laksanakan pemasangan dan progres pembacaannya, keberhasilannya. Kemudian load profile ini history data yang kita ambil dari KWH meter setiap 5 menit. Kemudian detail pembacaan real time itu ada pasornya. Kemudian grafik arus pun bisa kelihatan, grafik tegangan pun juga akan kelihatan. Nah, yang terakhir yang akan tampil di web monitoring nanti selain parameter-parameter yang tambahan, yaitu yang pertama yaitu end of billing. End of billing yaitu pembacaan setiap tanggal 1, data stand setiap tanggal 1, jam 10 terangkat semuanya ke server dan bisa kita pantau dari webnya. Prinsip kerja dari sistem ini, GI kita di Jawa Timur ada 106 gardu induk untuk saat itu. Nah, di masing-masing gardu induk ada beberapa KWH meter, kemudian kita pasang QR, di mana QR nanti akan berkomunikasi dengan router melalui media Wi-Fi, sehingga sangat simpel sekali instalasinya. Walaupun ini digunakan dengan banyak KWH meter di dalam satu gardu induk tersebut, tidak ada masalah karena komunikasinya menggunakan Wi-Fi. Jumlah gardu induk yang banyak pun tidak akan menjadi masalah karena kita data sudah dalam protokol MQTT. Next. Nah, ini contoh hasil tampilan menu utama yang ada di web. Terlihat di situ ada 737 yang sudah kita pasang. Kemudian yang online saat itu adalah 575.
Nah, yang offline atau gagal baca itu sebanyak 144 saat itu, dan sekarang sudah pasti membaik. Hasil baca kami 80%, sementara end of billing kita juga bisa lihat rekodnya sejumlah itu. Nah, ini adalah hasil data rekaman history. Setiap 5 menit data, baik itu tegangan, arus, Kospi, bisa kita lihat dari sini. Dan sudut real time-nya, detail real time-nya, baik stand-nya juga bisa kita lihat dari pembacaan real time ini. Ini contoh tampilan grafiknya, arus juga kelihatan, setiap pergerakan beban siang malam kita bisa memantaunya, dan kemudian tegangan pun juga bisa kita pantau. Di sini ada 20 kV batasnya, kemudian yang arus kan terlihat tuh fluktuatif, ketika beban puncak dia akan naik. Dan ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan jaringan karena mereka pasti akan membutuhkan ini ketika beban puncak, sehingga manuver bisa dilaksanakan sedemikian rupa tanpa harus meminta informasi ke dispatcher. Hanya dengan melihat ini di unit sudah langsung bisa diketahui. Nah, di setiap tanggal 1 end of billing seperti yang saya sampaikan sebelumnya sudah terekod di sini, di satu penyulang atau di KWH meter pembanding juga bisa kita lihat tanggal 1 bulan lalu, tanggal 1 bulan sebelumnya lagi, tanggal 1 bulan sebelumnya lagi sudah bisa dipantau di sini. Kemudian ini yang paling penting untuk kontinuitas atau berjalannya sistem ini supaya tetap berjalan bagus. Ada pemeliharaan yang sudah kita laksanakan, sistemnya sudah kita bangun, tim pemeliharaannya juga sudah siap. Di warna merah di aplikasi itu akan muncul notifikasi bahwa warna merah ini menunjukkan penyulang atau QR KWH meter tersebut dalam kondisi offline atau gagal. Maka dilakukan restart, cukup restart berfungsi untuk memperbaiki komunikasi. Nah, yang selanjutnya manfaat finansial. Manfaat finansial jika kita lihat di sini dari 3 tahun saja. Misalkan perangkat ini hanya berfungsi atau bertahan selama 3 tahun secara minimal, bisa jadi lebih 5 tahun atau 10 tahun. Jika kita menggunakan Pikirin, 3 tahun investasi kita dan biaya kita yang keluar hanya 21 juta di satu gardu induk. Nah, terus jika kita menggunakan GSM, kita mengeluarkan biaya kartu setiap bulannya dalam satu gardu induk dengan jumlah yang sama akan memakan biaya sebesar 50 juta. Nah, selisihnya aja dalam satu gardu induk sudah kelihatan 29 juta biaya operasional yang kita bisa hemat dari situ. Jika kita satu gardu induk aja segitu, gimana dengan 100 gardu induk atau lebih? Manfaat secara umum sekarang kita bisa lihat. Yang pertama, pembacaan. Dari dulu manual sekarang menjadi otomatis. Kita dulu ketergantungan sama operator, sekarang sudah tidak. Secara biaya sudah kita sampaikan yang sebelumnya tadi. Hemat secara operasional, hemat pemeliharaan. Investasi awal pun juga sangat lebih hemat. Efisiensi juga, kita tidak lagi datang ke gardu induk untuk melakukan pembacaan. Secara resiko untuk integritas data susut, pembacaan neraca atau perhitungan pembelian juga jelas, sangat sesuai dengan apa yang ada dengan apa yang harusnya dibaca. Nah, instalasi cukup sederhana juga, sudah saya sampaikan juga tadi. Instalasi yang cukup sederhana, komunikasi dengan Wi-Fi akan meminimalkan terjadinya short circuit pada wiring kubikel kita yang menyebabkan terjadinya trip incoming atau gangguan. Nah, secara analisa beban pun kita juga bisa tahu, analisa beban setiap 5 menit rekan-rekan jaringan jika membutuhkan tegangan atau arus di saat itu juga bisa langsung memantau. Secara pengembangan ini rekan-rekan di sistem ini juga bisa akan dikembangkan untuk diintegrasikan dengan Amikon, karena ke depan aplikasi neraca diharapkan dapat membantu kita menganalisa kondisi susut jaringan kita berdasarkan pembacaan KWH di penyulang dan pembacaan KWH di gardu atau di pelanggan. Dengan sistem ini harapannya
aplikasi neraca juga akan bisa terrealisasi segera mungkin. Roadmap yang sudah kita laksanakan dan harapannya juga akan tercapai, yaitu di tahun 2018 kita sudah uji lokal, 2019 kita sudah pasang sebanyak 300, dan di tahun 2020 kita juga sudah mencoba untuk dipasang di DLMS sebanyak 700 buah. Nah, ke depan kita coba untuk integrasi dengan Amikon. Nah, berikut kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Pikirin merupakan sistem yang berfungsi untuk mengambil data KWH meter secara otomatis tanpa kita harus datang ke Gardu. Nah, ini bisa kita pantau juga melalui web. Nah, yang kedua yaitu Pikirin ini didesain sangat sederhana sehingga meminimalkan terjadinya short pada wiring kubikel kita. Terus yang ketiga, KWH meter ini berbasis pengiriman data dengan protokol MQTT sehingga tidak akan mengganggu sistem yang sudah ada karena datanya sangat ringan atau sangat kecil. Aplikasi webnya pun juga sangat sederhana, bisa kita pantau di situ untuk rekonsiliasi, untuk perhitungan pembelian yang selama ini masih kita catat secara manual. Nah, ini ke depan sudah tidak lagi kita catat dengan manual lagi. Nah, yang terakhir kesimpulannya, selama 2 tahun atau 1,5 tahun ini berjalan pemasangannya, hasil pembacaannya semakin bagus dan mencapai titik 90%, sangat manfaat untuk rekan-rekan baik di UP2D maupun di UP3. Nah, saran yang pertama, implementasi Pikirin ini diharapkan tidak hanya di UID Jawa Timur saja dan bisa diimplementasikan pada seluruh gardu induk baik itu Jatim maupun di luar Jatim. Bahkan kalau bisa nanti akan kita implementasikan dengan integrasi dengan Amikon yang bisa kita kolaborasikan dengan sistem yang ada di pelanggan karena sangat memungkinkan untuk dipasang. Nah, demikian presentasi dari tim kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berantas, berkualitas, andal, inovatif, tuntas. Perkenalkan, nama saya Pugu Chandra Desta Purnama dari UP3 Kediri bersama 2 orang rekan saya, Muhammad Arif Rianto dan Karisma Nur Hakim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video presentasi karya inovasi kami yang berjudul Meteor Garden, meter outdoor pelanggan standar dengan proteksi dan aman. Video ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, latar belakang. Bagian kedua, spesifikasi karya inovasi dan langkah kerja pemasangan. Serta bagian ketiga adalah analisis dan kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan video berikut ini. UP3 Kediri memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan, akan tetapi belum bisa dimaksimalkan dengan penuh. Kondisi saat ini terdapat beberapa kendala, di antaranya bangunan yang tidak permanen sehingga rawan banjir dan rawan roboh, mengakibatkan PLN kesulitan dalam melakukan pemasangan KWH meter.
Meteor Garden menjawab semua permasalahan tersebut dengan konstruksi yang aman, terproteksi, dan terstandar. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang dibuatnya Meteor Garden, kita perlu tahu spesifikasi dari Meteor Garden dan langkah kerja pemasangannya. Di video berikut ini akan dijelaskan dua hal tersebut. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, berikut adalah desain dan pengaplikasian Meteor Garden. Yang pertama adalah tiang tersebut berbahan pipa besi stainless, memiliki ukuran diameter 4 inci dan tinggi 6 meter, mempunyai ketahanan terhadap karat dan bahaya dari tersangkut kendaraan. Yang kedua, box meter terbuat dari besi dan dicat coating sehingga mengurangi resiko berkarat, dan juga diberi kaca untuk bisa melihat display di meter, dan juga diberi akses 2 pintu untuk memudahkan dalam pengecekan KWH meter. Yang ketiga adalah kabel SR dan IML dilindungi pipa PVC untuk mengurangi resiko rusak dan disalahgunakan. Berikut adalah langkah kerja pemasangan Meteor Garden. Yang pertama, persiapkan peralatan kerja dan material panel outdoor. Yang kedua, pastikan titik pemasangan pipa paling jauh jaraknya adalah 35 meter dari tiang JTR existing. Usahakan dekat dengan sumur bor sawah tersebut. Yang ketiga, dirikan pipa besi 6 meter dengan bagian yang tertanam 1 meter. Selanjutnya, dicor dengan semen pada bagian bawah pipa besi yang telah berdiri tersebut dengan ukuran pondasi 40 cm persegi dengan ketebalan 30 cm dan ditunggu hingga kering. Yang kelima, pasang box KWH meter dengan ketinggian 1,6 meter dari permukaan tanah. Yang keenam, pasang pipa pelindung PVC outgoing dan incoming beserta kabel TC 2x10 mm dan juga bagel clamp serta aksesorisnya. Yang ketujuh, pasang ground rod beserta kabel grounding 16 mm. Yang keenam, pasang kabel incoming TC 2x10 mm dari tiang SUTR terdekat sampai dengan pipa. Yang kesembilan, setelah aksesoris panel terpasang semua dengan baik, sambungkan kabel TC ke panel KWH outdoor dengan JTR existing. Dan yang terakhir adalah mengecek tegangan di sisi panel outdoor. Berikut ini adalah keuntungan pengaplikasian Meteor Garden. Yang pertama adalah APP aman karena sudah tersedia box. Yang kedua, SLO atau IML dapat disamakan dengan PJU. Yang ketiga, konstruksi lebih kecil, maka Meteor Outdoor dapat diletakkan maksimal 35 meter dari jaringan terdekat,
sehingga kebutuhan pelanggan pertanian perikanan dapat terakomodir. Yang keempat, tahan banjir hingga ketinggian 1,6 meter. Di video terakhir ini akan kita jelaskan analisis resiko dan biaya, serta kesimpulan dan manfaat dari pembuatan inovasi Meteor Garden. Mari kita saksikan. Berikut ini adalah perbandingan jika menggunakan tenaga diesel atau tenaga manusia dibandingkan dengan menggunakan listrik dari PLN. Dapat kita lihat di sini efisiensinya cukup signifikan. Dengan menggunakan listrik dapat memotong dari biaya produksi, kemudian biaya maintenance, serta mengurangi polusi udara serta polusi suara. Kami juga telah membuat analisis resiko. Dari hasil analisis resiko tersebut, penggunaan Meteor Garden dapat mengurangi resiko tersengat listrik saat turun hujan atau saat banjir. Kami juga telah melakukan analisis biaya. Analisis biaya antara biaya produksi Meteor Garden dengan biaya produksi SPLU. Biaya produksi Meteor Garden adalah Rp3.385.043, sedangkan biaya produksi SPLU adalah Rp10.500.000. Hal ini merupakan efisiensi yang cukup besar sejumlah 70% bila menggunakan Meteor Garden. Penggunaan Meteor Garden memberikan manfaat bagi perusahaan atau korporasi dan juga bagi pelanggan. Manfaat bagi korporasi diantaranya penambahan pelanggan, penambahan MVA, dan penambahan pendapatan penjualan tenaga listrik. Sedangkan bagi pelanggan adalah menekan biaya produksi, meningkatkan skill petani dalam teknologi pertanian, menambahkan value bagi produk pertanian, dan juga menambahkan minat bagi masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan: 1. Inovasi Meteor Garden merupakan sebuah alat KWH meter beserta aksesoris dan kelengkapannya sebagai sebuah solusi outdoor untuk pelanggan pertanian perkebunan dan perikanan yang aman digunakan. Yang kedua adalah inovasi ini disusun untuk membuat standarisasi KWH meter outdoor yang di lapangan ditemukan tidak terstandar dan berbahaya bagi pelanggan dan PLN. Dengan inovasi Meteor Garden ini, dapat dipastikan dari sisi K2 dan K3 terjamin, aset PLN aman, terlindungi, serta terstandar, dan PLN mampu untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi para pelanggan pertanian, perikanan, dan perkebunan guna mendukung pertumbuhan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Meteor Garden Total Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Karya Inovasi tahun 2020 serta rekan-rekan inovator yang kami hormati. Perkenalkan, kami inovator dari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur dengan saya Franky Indra Bayuntoro dan rekan tim saya Bapak Lilidian Rofika dan Bapak Eko Wijayanto. Kami akan mempresentasikan karya inovasi kami yang berjudul MFT Multifunction Triangle. MFT adalah suatu alat yang bisa di-redesign sehingga bisa digunakan untuk melakukan beberapa jenis pekerjaan PDKB. MFT memiliki 3 desain untuk melakukan beberapa jenis pekerjaan PDKB. Berikut adalah desain pertama, kemudian desain kedua, dan desain ketiga. MFT mempunyai beberapa bagian utama, yaitu long stick, double stick, short stick, hook konduktor, webbing sling plus pengait, dan klem penjepit konduktor. Untuk stick terbuat dari bahan fiberglass yang memiliki kemampuan dielektrik yang tinggi. Untuk hook konduktor terbuat dari bahan stainless steel, dan webbing sling memiliki kemampuan hingga 3 ton. Dan klem penjepit terbuat dari bahan aluminium alloy. MFT Desain 1 bisa digunakan untuk beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sisip tiang, geser tiang, peninggian jaringan, pemasangan furling, penggantian cross arm, penggantian begal, dan penggantian RMT. Berikut ini adalah contoh realitas di lapangan. Ada pekerjaan penyisipan tiang baru, di mana jarak jaringan existing dengan ujung tiang baru kurang lebih 5 meter. Jika menggunakan metode tripas boom, alat inovasi tani atau triangulasi yang terpasang pada tiang, peninggian maksimal hanya sebatas panjang stik penopang.
yakni kurang lebih 1,2 meter. Di samping membutuhkan peralatan yang banyak, sehingga membutuhkan personil yang cukup banyak dan membuat personil mudah lelah dan juga ribet dalam pemasangan dan harganya pun sangat mahal. Jika menggunakan metode tripas boom yang terpasang pada lengan isolasi truk SL, jika saat proses pekerjaan berlangsung tiba-tiba terjadi hujan, maka akan membahayakan lensman. Hal ini dikarenakan konduktor bertegangan masih berada di temporary cross arm yang terpasang pada lengan isolasi truk SL yang terhubung ke pembumian. Sedangkan lensman masih berada pada bucket, sehingga dapat membahayakan lensman dikarenakan tidak segera bisa turun. Maka dengan adanya MFT, pekerjaan sisip tiang, geser tiang, peninggian jaringan, pemasangan furling, penggantian cross arm, penggantian bekel, penggantian RMT dapat dilakukan dengan mudah, dan pemasangan cross arm bisa dinaikkan maksimal pada ujung tiang atau sesuai kebutuhan. MFT desain 1 bisa juga digunakan untuk penggantian pin isolator pada konstruksi TM1 dan TM2. Pada pekerjaan penggantian pin isolator pada konstruksi TM1 yang memiliki andongan cukup panjang dan luas penampang konduktor 240 mili, maka beban angkatnya menjadi sangat berat, sehingga lensman tidak kuat untuk mengangkat konduktor tersebut. Sedangkan kemampuan maksimal bucket truk PDKB SL saat ini hanya mampu mengangkat beban maksimal 120 kg. Itu pun berat badan lensman sudah termasuk di dalamnya. Pada penggantian pin isolator dengan metode saat ini, cara kerjanya adalah dengan mengangkat konduktor, kemudian menaruh konduktor di atas cross arm cover, dan menggeser cross arm cover beserta konduktor menjauhi pin isolator. Baru kemudian pin isolator yang rusak bisa diganti dengan yang baru. Jika jenis pekerjaan seperti ini dilakukan berulang-ulang, maka bisa menyebabkan insulating flexible cover cepat rusak, karena sering terjadinya gesekan dengan cross arm yang memiliki permukaan yang tidak rata. Tapi dengan MFT, penggantian pin isolator di TM1 pun bisa dilakukan dengan mudah, walaupun mempunyai andongan yang panjang dan beban andongan yang sangat berat. Dan lebih penting lagi, saat ini penggantian pin isolator konstruksi TM2 belum ada alatnya. Sedangkan MFT hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Dikarenakan salah satu fungsi MFT adalah sebagai alat bantu pada pekerjaan penggantian pin isolator pada konstruksi TM2. MFT Desain 2 digunakan sebagai alat bantu pada pekerjaan perbaikan GSW kendor, perbaikan SUTM kendor, penggantian hang isolator, penggantian band strap, dan penggantian strength clamp. Untuk merubah MFT Desain 1 menjadi MFT Desain 2, kita hanya perlu merangkai bagian long stick dan double stick tanpa perlu short stick, sehingga bentuknya lurus seperti pada gambar. Kemudian pada ujung double stick kita pasangkan klem penjepit dan webbing sling di ujung long stick. Pada pekerjaan penggantian hang isolator, strength clamp, band strap, dan perbaikan konduktor kendor, pada metode saat ini menggunakan peralatan yang cukup banyak, pemasangan yang ribet, dan mempunyai berat yang cukup besar, yakni 15 kg, serta harganya pun cukup mahal. Yang penting lagi, belum adanya alat bantu PDKB untuk perbaikan GSW kendor, dikarenakan klem konduktor hanya mampu pada konduktor berdiameter minimal 70 mm persegi. Sedangkan MFT bisa berfungsi sebagai alat bantu pada perbaikan GSW kendor, karena klem konduktor pada MFT bisa menjepit sempurna pada konduktor berdiameter minimal 30 mm persegi. MFT Desain 3 memiliki bentuk yang hampir mirip dengan MFT Desain 2. Hanya saja kita perlu melepas webbing sling yang ada di ujung long stick dan menggantinya dengan klem penjepit. Pada MFT Desain 3, MFT Desain 3 dapat digunakan pada pekerjaan perbaikan konduktor rantas, GSW rantas, dan pemotongan konduktor lurus, tetapi bukan chamberan. Di mana pada metode saat ini, pada pekerjaan perbaikan konduktor rantas dan pemotongan konduktor lurus, menggunakan peralatan yang cukup banyak dan berbeda-beda pula tiap jenis pekerjaannya.
Berbeda jika kita menggunakan alat MFT yang hanya menggunakan MFT desain 3. Untuk di samping cara pemasangannya yang cukup simpel dikarenakan hanya satu alat saja yang akan kita pasang. Dan yang lebih penting lagi, belum adanya alat bantu PDKB dalam pekerjaan perbaikan GSW rantas. Dan MFT bisa digunakan untuk perbaikan GSW rantas. Alat inovasi MFT sudah lolos uji isolasi di laboratorium UPDL Semarang dengan tegangan uji 100 kV setiap 30 cm selama 1 menit dan hasilnya lolos uji. MFT adalah peralatan multifungsi. Ada 17 jenis pekerjaan bisa menggunakan MFT tanpa harus membeli peralatan kerja yang berbeda di tiap-tiap jenis pekerjaannya. Cukup MFT, Multifunction Triangle. Oleh karena itu, efisiensi MFT cukup tinggi. Dari 15 jenis pekerjaan saja, tingkat efisiensinya mencapai 6 miliar lebih. Belum lagi, MFT bisa digunakan pada 2 jenis pekerjaan tambahan, yang mana belum ada alat bantu sebelumnya, yaitu perbaikan GSW rantas dan perbaikan GSW kendor. Analisa risiko penggunaan MFT adalah sebagai berikut. Pada metode sebelumnya, tingkat risikonya berada di tingkat dampak signifikan dan malapetaka. Dan tingkat kemungkinan terjadi berada pada tingkat kemungkinan sedang dan besar. Sedangkan setelah menggunakan MFT, tingkat risiko menjadi kecil, yaitu tingkat dampak turun ke medium. Dan tingkat kemungkinan terjadi berada pada tingkat kemungkinan yang sangat kecil dan kecil. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Karya Inovasi tahun 2020 serta rekan-rekan inovator yang kami hormati. Perkenalkan, kami inovator dari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur. Dengan saya Franky Indra Bayuntoro dan rekan tim saya Bapak Lilidian Rofika dan Bapak Eko Wijayanto. Kami akan mempresentasikan karya inovasi kami yang berjudul MFT Multifunction Triangle. MFT adalah suatu alat yang bisa di-redesign sehingga bisa digunakan untuk melakukan beberapa jenis pekerjaan PDKB. MFT memiliki 3 desain untuk melakukan beberapa jenis pekerjaan PDKB. Berikut adalah desain pertama, kemudian desain kedua, dan desain ketiga. MFT mempunyai beberapa bagian utama, yaitu long stick, double stick, short stick, hook konduktor, webbing sling plus pengait, dan klem penjepit konduktor. Untuk stick terbuat dari bahan fiberglass yang memiliki kemampuan dielektrik yang tinggi. Untuk hook konduktor terbuat dari bahan stainless steel dan webbing sling memiliki kemampuan hingga 3 ton. Dan klem penjepit terbuat dari bahan aluminium alloy. MFT desain 1 bisa digunakan untuk beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sisip tiang, geser tiang, peninggian jaringan, pemasangan furling, penggantian cross arm, penggantian bezel, dan penggantian arm T. Berikut ini adalah contoh realitas di lapangan. Ada pekerjaan penyisipan tiang baru, di mana jarak jaringan existing dengan ujung tiang baru kurang lebih 5 meter. Jika menggunakan metode tripas boom, alat inovasi tani atau triangulasi yang terpasang pada tiang, peninggian maksimal hanya sebatas panjang stik penopang, yakni kurang lebih 1,2 meter. Di samping membutuhkan peralatan yang banyak, sehingga membutuhkan personil yang cukup banyak dan membuat personil mudah lelah dan juga ribet dalam pemasangan dan harganya pun sangat mahal. Jika menggunakan metode tripas boom yang terpasang pada lengan isolasi truk SL, jika saat proses pekerjaan berlangsung tiba-tiba terjadi hujan, maka akan membahayakan linesman. Hal ini dikarenakan konduktor bertegangan masih berada di temporary cross arm yang terpasang pada lengan isolasi truk SL yang terhubung ke pembumian, sedangkan linesman masih berada pada bucket.
sehingga dapat membahayakan lensman dikarenakan tidak segera bisa turun. Maka dengan adanya MFT, pekerjaan sisip tiang, geser tiang, peninggian jaringan, pemasangan furling, penggantian cross arm, penggantian bekel, penggantian RMT dapat dilakukan dengan mudah. Dan pemasangan cross arm bisa dinaikkan maksimal pada ujung tiang atau sesuai kebutuhan. MFT desain 1 bisa juga digunakan untuk penggantian pin isolator pada konstruksi TM1 dan TM2. Pada pekerjaan penggantian pin isolator pada konstruksi TM1 yang memiliki andongan cukup panjang dan luas penampang konduktor 240 mili, maka beban angkatnya menjadi sangat berat, sehingga lensman tidak kuat untuk mengangkat konduktor tersebut. Sedangkan kemampuan maksimal bucket track PDKB SL saat ini hanya mampu mengangkat beban maksimal 120 kg. Itu pun berat badan lensman sudah termasuk di dalamnya. Pada penggantian pin isolator dengan metode saat ini, cara kerjanya adalah dengan mengangkat konduktor, kemudian menaruh konduktor di atas cross arm cover dan menggeser cross arm cover beserta konduktor menjauhi pin isolator. Baru kemudian pin isolator yang rusak bisa diganti dengan yang baru. Jika jenis pekerjaan seperti ini dilakukan berulang-ulang, maka bisa menyebabkan insulating flexible cover cepat rusak karena sering terjadinya gesekan dengan cross arm yang memiliki permukaan yang tidak rata. Tapi dengan MFT, penggantian pin isolator di TM1 pun bisa dilakukan dengan mudah, walaupun mempunyai andongan yang panjang dan beban andongan yang sangat berat. Dan lebih penting lagi, saat ini penggantian pin isolator konstruksi TM2 belum ada alatnya. Sedangkan MFT hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Dikarenakan salah satu fungsi MFT adalah sebagai alat bantu pada pekerjaan penggantian pin isolator pada konstruksi TM2. MFT desain 2 digunakan sebagai alat bantu pada pekerjaan perbaikan GSW kendor, perbaikan SUTM kendor, penggantian hang isolator, penggantian band strap, dan penggantian strand clamp. Untuk merubah MFT desain 1 menjadi MFT desain 2, kita hanya perlu merangkai bagian long stick dan double stick tanpa perlu short stick, sehingga bentuknya lurus seperti pada gambar. Kemudian, pada ujung double stick kita pasangkan klem penjepit dan webbing sling di ujung long stick. Pada pekerjaan penggantian hang isolator, strand clamp, band strap, dan perbaikan konduktor kendor. Pada metode saat ini menggunakan peralatan yang cukup banyak, pemasangan yang ribet, dan mempunyai berat yang cukup besar, yakni 15 kg, serta harganya pun cukup mahal. Yang penting lagi, belum adanya alat bantu PDKB untuk perbaikan GSW kendor, dikarenakan klem konduktor hanya mampu pada konduktor berdiameter minimal 70 mm persegi. Sedangkan MFT bisa berfungsi sebagai alat bantu pada perbaikan GSW kendor, karena klem konduktor pada MFT bisa menjepit sempurna pada konduktor berdiameter minimal 30 mm persegi. MFT desain 3 memiliki bentuk yang hampir mirip dengan MFT desain 2. Hanya saja kita perlu melepas webbing sling yang ada di ujung long stick dan menggantinya dengan klem penjepit. Pada MFT desain 3, MFT desain 3 dapat digunakan pada pekerjaan perbaikan konduktor rantas, GSW rantas, dan pemotongan konduktor lurus, tetapi bukan chamberan. Di mana pada metode saat ini, pada pekerjaan perbaikan konduktor rantas dan pemotongan konduktor lurus, menggunakan peralatan yang cukup banyak dan berbeda-beda pula tiap jenis pekerjaannya. Berbeda jika kita menggunakan alat MFT yang hanya menggunakan MFT desain 3 untuk di samping cara pemasangannya yang cukup simpel dikarenakan hanya satu alat saja yang akan kita pasang. Dan yang lebih penting lagi, belum adanya alat bantu PDKB dalam pekerjaan perbaikan GSW rantas. Dan MFT bisa digunakan untuk perbaikan GSW rantas. Alat inovasi MFT sudah lolos uji isolasi di laboratorium UBDL Semarang dengan tegangan uji 100 kV setiap 30 cm selama 1 menit dan hasilnya lolos uji.
MFT adalah peralatan multifungsi. Ada 17 jenis pekerjaan bisa menggunakan MFT tanpa harus membeli peralatan kerja yang berbeda di tiap-tiap jenis pekerjaannya. Cukup MFT, Multifunction Triangle. Oleh karena itu, efisiensi MFT cukup tinggi. Dari 15 jenis pekerjaan saja, tingkat efisiensinya mencapai 6 miliar lebih. Belum lagi, MFT bisa digunakan pada 2 jenis pekerjaan tambahan, yang mana belum ada alat bantu sebelumnya, yaitu perbaikan GSW rantas dan perbaikan GSW kendor. Analisa risiko penggunaan MFT adalah sebagai berikut. Pada metode sebelumnya, tingkat risikonya berada di tingkat dampak signifikan dan malapetaka, dan tingkat kemungkinan terjadi berada pada tingkat kemungkinan sedang dan besar. Sedangkan setelah menggunakan MFT, tingkat risiko menjadi kecil, yaitu tingkat dampak turun ke medium, dan tingkat kemungkinan terjadi berada pada tingkat kemungkinan yang sangat kecil dan kecil. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.